Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 79. Hati-hati. Mas, kamu sudah pulang dari masjid? Lola tersenyum. Dirinya sudah menunggu suaminya pulang dari masjid sejak tadi. Saat ini, ia berpenampilan begitu sangat menggoda. Arga sedikit tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Pria itu membukakan sarung yang dipakainya. Ia melipatkan sarung itu dengan sangat rapi, seperti apa yang dilihatnya Nadira melakukannya. Setelah melipatkan sarung itu dengan rapi, ia menggantungkannya di hanger dalam lemari. Ia membuka pecinya dan meletakkannya di tempatnya. Lihat ini mas, aku beli di Prancis. Lola menunjukkan lingerie yang saat ini dipakainya. Arga memandang tampilan istrinya yang begitu sangat menggodanya. Tapi aku sekarang sedang dalam keadaan datang bulan. Lola tersenyum nyengir. Bila kamu sedang datang bulan, kenapa menggoda aku seperti ini? Arga memandang istrinya. Aku akan memberikan kepuasan untukmu mas, walaupun dengan cara yang lain, ucapnya yang tersenyum genit. Arga hanya tersenyum ketika mendengar jawaban istrinya tersebut. Tidak usah, aku ingin melanjutkan pekerjaanku di ruangan kerja, jawabnya. Mas, kita itu baru ketemu. Sangat banyak sekali yang ingin aku ceritakan. Aku akan bercerita bagaimana pengalamanku selama di Prancis mas, jelas Lola. Ceritanya bisa besok-besok, karena aku harus menyiapkan pekerjaanku untuk ketemu klien besok, jawab Arga. Mas, kenapa kamu berubah? Tanya Lola. Berubah bagaimana? Bila aku berubah, aku tidak akan pulang ke rumah. Namun, karena aku sangat merindukanmu, aku pulang ke rumah ini. Namun saat ini kamu sedang datang bulan. Itu artinya aku juga tidak bisa menyalurkan hasrat kerinduanku. Arga tersenyum tipis. Iya mas, tapi kamu pasti sudah lama tidak melakukan itu. Dan aku yakin sekarang kamu pasti sangat membutuhkan aku. Aku akan memberikan kepuasan untukmu, ucap Lola. Tidak usah, aku sedang banyak kerjaan, jadi tidak terlalu memikirkan itu. Nanti bila aku membutuhkannya, aku akan meminta darimu membantuku. Arga sedikit menarik hidung istrinya. Lola dia memandang suaminya. Ia meletakkan tangannya di pinggang suaminya. Bibirnya yang merah begitu sangat menggoda suaminya. Sudahlah, kamu itu sangat lelah. Maka istirahat saja. Aku juga ada kerjaan. Iswandi sedang menungguku di ruang kerja. Tapi aku ingin bermanjaan dengan kamu, mas. Apa kamu tahu berapa banyak uang yang sudah kamu habiskan? Sekarang aku bekerja dengan sangat giat agar semua kebutuhanmu terpenuhi. Lola tersenyum manja ketika mendengar apa yang disampaikan oleh suaminya. Iya mas, aku tahu. Tapi cium dulu, pinta Lola. Arga sedikit menempelkan bibirnya dengan istrinya. Aku selesaikan pekerjaanku dulu ya, ucapnya. Dengan kesal Lola menganggukkan kepalanya. Kecupan yang diberikan oleh suaminya tidak seperti dulu. Lola menyadari perubahan sikap suaminya. 1 bulan terakhir ini, sikap suaminya sudah tidak seperti dulu saat mereka berpacaran dan di awal usia pernikahannya. Lola memandang suaminya yang keluar dari dalam kamarnya. Sampai saat ini, dirinya masih tidak memahami mengapa pria itu terlihat begitu sangat berbeda kepadanya. Namun alasan suaminya yang tidak mau bermesraan begitu sangat masuk akal, karena kondisinya saat ini sedang datang bulan. Mas Arga melakukan ini pasti karena sangat memahami kondisiku, Lola berkata dengan kepercayaan diri yang tinggi. Kalau boleh jujur, aku juga melakukan itu hanya karena keterpaksaan saja, ucapnya yang tersenyum. Arga keluar dari dalam kamarnya.
Pria itu langsung menuju ke ruang kerjanya yang berada di lantai bawah. Arga masuk ke dalam ruangan yang berukuran besar. Pria itu duduk di kursi kerjanya yang berwarna hitam. "Selamat malam, Tuan. Ini pesanan yang Anda minta," ucap Iswandi yang meletakkan paper bag di atas meja. Iswandi tidak percaya dengan apa diminta oleh bosnya. Selama dirinya bekerja dengan Arga, belum pernah Iswandi melihat bosnya itu memintanya membelikan barang seperti ini. Arga menganggukkan kepalanya. Pria itu mengeluarkan isi dalam paper bag tersebut. 5 buah sajadah yang dibeli oleh Iswandi berdasarkan pesanannya. "Ini untukmu 1, dan ingat, pakai ini untuk melakukan ibadah sholat," perintahnya. "Baik, Tuan," jawab Iswandi. "Apa kamu pandai sholat?" tanya Arga. Iswandi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Apa kamu menjalankan ibadah sholatmu?" Arga bertanya dengan sangat serius. "Saya menjalankannya, Tuan," jawab Iswandi. "Itu artinya kamu bisa mengetahui kalimat-kalimat yang kita gunakan saat melakukan ibadah sholat?" Arga bertanya seperti anak kecil. "Tentu saja bisa, Tuan," jawab Iswandi. "Baguslah kalau begitu. Aku ingin kamu mengajari aku tentang kalimat-kalimat yang dipakai ketika melakukan ibadah sholat. Sebenarnya, aku ingin meminta Nadira mengajariku, namun aku malu," ucapnya. Iswandi tersenyum memandang bosnya. Melihat sikap bosnya yang sudah berubah 180 derajat seperti ini membuat dirinya begitu sangat senang. Iswandi tidak menduga wanita bertubuh mungil itu mampu merubah karakter keras bosnya. "Baik, Tuan, masalah waktu belajarnya aku akan mengikuti Anda saja. Kapan Anda minta aku akan selalu bersedia," ucap Iswandi. "Kamu jangan takut. Aku akan memberikan bonus yang besar untukmu karena sudah mau menjadi guruku," jawab Arga. "Ya, Tuan, saya sangat senang bila Anda menjadikan saya guru Anda dan mau membayar bonus yang tinggi untuk saya." Iswandi tersenyum lebar. "Bagaimana?" Arga memandang Iswandi. Iswandi memahami arah tujuan dari ucapan bosnya. "Anda harus sangat berhati-hati dengannya, apalagi yang berkaitan dengan apa yang diberikannya semacam makanan ataupun benda. Karena saya takut itu sangat membahayakan hidup Anda." "Apa kamu belum tahu siapa dalang dibalik ini semua?" tanya Arga. "Sampai detik ini kita belum bisa menemukannya. Karena itu kita harus mengikuti permainan mereka," jawab Iswandi yang berbicara dengan nada suara yang sangat halus. Arga menganggukkan kepalanya. "Aku akan melakukan apapun," ucapnya dengan tersenyum. "Apa kau tidak bisa memberikan chip untuknya agar kita bisa memantau dia setiap saat?" tanya Arga. "Hal seperti itu sangat berisiko. Mereka bisa saja mengetahui dan menemukan chip itu. Mereka akan mengetahui apa yang sudah kita sembunyikan. Dan oleh karena itu, aku tidak ingin melakukan itu. Lebih baik kita mengawasinya secara diam-diam seperti ini," ungkap Iswandi. Arga mengusap kepalanya dan menganggukkan kepalanya. "Aku sudah mengatur agenda keberangkatan Anda ke Tokyo selama 5 hari ini. Karena ini sangat penting untuk Anda, Tuan," ucap Iswandi. Arga tersenyum lebar mendengar apa yang dikatakan oleh asisten pribadinya. "Atur semuanya," ucapnya. "Baik, Tuan, Anda tidak perlu meragukannya," ucap Iswandi. Cukup lama Arga berada di dalam ruangannya bersama dengan orang kepercayaannya tersebut. Mereka membahas masalah pekerjaan dan sebagainya. Iswandi permisi pulang setelah apa yang dibicarakannya dan dikerjakannya telah selesai. Arga duduk di kursi kerjanya dan menyandarkan kepalanya di sandaran kursi. Dirinya membuka ponselnya dan melihat laporan yang diberikan oleh pelayan di rumahnya mengenai istrinya. Arga meminta kepada pelayannya untuk kembali mengantarkan makanan malam istrinya ke dalam kamar. Ia begitu sangat mencemaskan istrinya ketika mengetahui Nadira yang tidak makan malam sama sekali.
Dengan cepat ia menghubungi nomor ponsel Nadira yang pada saat itu terlihat WhatsApp milik Nadira masih aktif. "Halo, Assalamualaikum," ucap Nadira yang mengangkat sambungan video call dari suaminya. "Waalaikumsalam, lagi apa?" tanya Arga. Nadira menggelengkan kepalanya. "Rencana mau tidur," jawabnya. "Kenapa nggak mau dengar apa yang Habib bilang?" ucap Arga. Nadira tidak memahami apa maksud suaminya. Ia hanya diam memandang layar ponselnya. "Belum ada makan ya?" tanya Arga. "Dira nggak selera, Bi," jawabnya. "Habi sudah minta pelayan untuk mengantarkan makan malam ke kamar. Habi akan temani makannya," ucap Arga. "Iya," jawab Nadira. Ia tidak menyangka bahwa suaminya akan mengetahui bahwa dirinya belum makan. Dirinya juga tidak menyangka bahwa suaminya akan menghubunginya. Padahal Nadira beranggapan saat ini suaminya pasti sedang bermesraan dengan istri pertamanya, sehingga Nadira tidak ingin menghubungi suaminya, meskipun ia begitu sangat merindukan suaminya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.